Halo sobat semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang mengangkat sejarah kuno di Asia Tengah, menceritakan tentang kisah seorang wanita dari suku nomaden di sebuah stepa yang membentang dari Laut Kaspia hingga pegunungan Altai, Asia Tengah. Dalam kisah sejarahnya, wanita ini mampu menyatukan seluruh suku nomaden dan berhasil menggagalkan misi invasi Kekaisaran Armenia dari Persia yang dipimpin oleh Kores yang Agung, walaupun keakuratan sejarahnya masih banyak dipertentangkan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Tomiris. Berlatar pada abad ke-5 sebelum Masehi, film ini diceritakan oleh seorang sejarawan Persia yang bernama Abu Nasir bin Muhammad Al-Farabi At-Turki. Dia seorang sejarawan dari Damaskus yang menggabungkan sejarah ini dengan tulisan sejarawan Yunani yang bernama Herodotus. غزا الملك العظيم كير حيث سكن الشهوب من واحدة من القصص الحقيقية. Bahwasanya dikala itu di sebuah padang stepa Eurasia, hidup beberapa suku nomaden di antaranya suku Saka atau Skytia. Himpunan suku tersebut terdiri dari beberapa suku kecil termasuk sebuah suku bernama Masagate, yang mana mereka merupakan suku paling berpengaruh di daratan stepa. Masagate dipimpin oleh seorang kepala suku bernama Spargap yang terkenal sebagai seorang kesatria pemberani dan banyak menaklukkan suku-suku lainnya. Dan karena hal itu pula saat ini Spargap dianggap sebagai satu-satunya kepala suku yang arogan dan tak kenal kompromi. Semua ini dibuktikan saat pasukan Spargap dari suku Masagate membunuh rombongan orang-orang Khwarizmian kuno yang mengakibatkan hubungan di antara mereka semakin memburuk. Hingga dari situasi itu, pihak Khwarizmian berusaha untuk menggulingkan Spargap dengan cara menyuap para petinggi suku Masagate untuk melakukan pemberontakan. Spargap memang orang yang keras kepala dan pemberani. Dia selalu berharap untuk mendapatkan anak laki-laki yang bisa menjadi penerusnya. Walaupun di saat yang sama istrinya yang bernama Bopai ternyata tak bisa mengabulkan keinginannya. Karena saat itu dia melahirkan bayi perempuan. Proses melahirkan yang masih primitif itu membuat Bopai kehilangan banyak darah dan sekarat. Dan sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada suaminya untuk bisa menerima takdir dari anak perempuannya itu, yang kemudian diberi nama Tomiris. Sepeninggal ibunya itu, kini Spargap harus belajar menerima kenyataan dan mulai terbiasa untuk menyayangi anak perempuan yang tak diinginkannya. Setiap hari dia melatih Tomiris untuk belajar ilmu bela diri, layaknya seorang anak laki-laki. Hingga suatu hari Spargap mendapati informasi bahwa kedua petinggi pasukannya yang bernama Kalvas dan Kurtun kini bersekongkol dengan orang Khwarizmian secara diam-diam di belakangnya. Walaupun mereka berdua sempat membantah tuduhan itu dengan alasan hanya demi kepentingan perdagangan antar suku. Tapi kejadian mengejutkan terjadi saat pada malam harinya. Di saat Spargap sedang berusaha menidurkan anaknya Tomiris, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok orang misterius yang ternyata itu adalah pasukan Kalvas dan Kurtun yang melakukan pemberontakan terhadap Spargap sebagai kepala sukunya. Kejadian mengejutkan itu membuat Spargap tak siap menghadapi serangan, hingga dia memerintahkan anak buahnya yang bernama Karas untuk membawa anak perempuannya pergi dari tempat itu. Hingga seketika itu pula Spargap berhasil dibunuh oleh para pemberontak.
Kejadian itu membuat Karas beserta sebagian warga yang setia kepada mendiang Spargap harus melarikan diri dan bersembunyi ke tempat yang lebih aman, supaya mereka terhindar dari kejaran para pasukan pemberontak yang pasti akan terus mengejar mereka. Hingga dia memutuskan untuk menetap di sebuah hutan antah berantah di dekat pegunungan Altai. Semua ini dia lakukan supaya dia bisa menjaga Tomiris sebagai pewaris tahta dari kepala suku mereka yang telah wafat dan berharap bisa membesarkannya. Hingga singkat cerita beberapa belas tahun kemudian, kini Tomiris telah berubah menjadi seorang gadis remaja. Dia terus dilatih oleh Karas untuk bisa berburu dan belajar ilmu bela diri. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Tomiris berpamitan kepada Karas untuk kembali ke desa asalnya, dengan alasan untuk bisa membalaskan dendam kematian ayahnya. Hal ini seperti merupakan sebuah pertanda kepada Tomiris untuk bisa segera pergi dari tempat persembunyian itu. Karena setelah beberapa kilometer melakukan perjalanan, ternyata dia dikejutkan dengan suara jeritan dan rintihan yang berasal dari desa persembunyiannya. Dan ternyata saat Tomiris kembali sampai di tempat tersebut, betapa terkejutnya saat dia melihat semua orang mati dengan cara yang mengenaskan. Kemudian sesaat sebelum meninggal, Karas sempat memberitahu Tomiris bahwa pembantaian ini dilakukan oleh pasukan pemberontak yang selama ini memburu mereka. Tanpa buang waktu, Tomiris langsung mengejar jejak kepergian pasukan pemberontak itu. Dan tak lama kemudian, dia berhasil menemukan rombongan mereka di tengah hutan. Hingga tanpa basa-basi, Tomiris langsung menyerang mereka. Pertempuran itu berlangsung begitu sengit. Dengan ilmu bela diri yang selama ini dia pelajari, Tomiris berhasil melumpuhkan 6 orang pasukan pemberontak itu. Walaupun pada akhirnya dia harus mengalami luka yang sangat parah akibat sabetan pedang yang tepat mengenai perutnya. Dengan kondisi luka parah itu, Tomiris bergegas menunggangi kudanya, membuat kuda itu berjalan tanpa arah dan tujuan. Hingga setelah beberapa jam berlalu, tiba-tiba sebuah rombongan wanita berkuda menemukannya dan langsung membawanya ke suatu tempat. Dia diselamatkan oleh seorang wanita bernama Sardana, yang ternyata mereka adalah bagian dari suku bernama suku Safromat, yang sebagian besar dihuni oleh para wanita pemberani layaknya seorang pria. Kemudian setelah melihat cincin yang dikenakannya, Tomiris langsung dirawat dan diperlakukan seperti tamu kehormatan. Atas hal itu pula kepala suku Safromat berinisiatif mempersilahkan Tomiris tinggal di sana dan berjanji untuk melindunginya dari segala bahaya, karena ternyata mendiang ayah Tomiris dari suku Masagate merupakan sahabat bahkan beraliansi dengan sukunya. Di sana, Tomiris juga dilatih untuk bisa beradaptasi dengan budaya dan kebiasaan suku Safromat, yang ternyata mereka merupakan suku perompak yang terbiasa menjarah harta suku-suku lemah. Bahkan mereka nekat untuk merampok desa-desa orang Khwarizmian yang dikenal makmur dan kaya. Dari aksi pemberontakan itu pula masalah besar datang kepada suku Safromat, yang ternyata para petinggi Khwarizmian tak terima atas perampokan yang telah dilakukan pada orang-orangnya beberapa hari yang lalu. Hingga di saat yang sama mereka memanfaatkan Kafas serta Kurtun dari suku Masagate untuk berhadapan dengan suku Safromat. Kejadian itu seketika membuat Tomiris tercengang, karena pada saat itu dia baru mengetahui bahwa Kafas dan Kurtun adalah 2 orang pemberontak Masagate yang telah membunuh ayahnya sendiri. Hingga dari sana Tomiris bertekad untuk membunuh kedua orang itu. Niatnya seakan mendapat dukungan, karena kepala suku Safromat juga berinisiatif untuk melakukan aliansi dengan suku tetangganya yang bernama suku Dahae. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi serangan dari suku Masagate yang telah mendeklarasikan perang dan beraliansi dengan orang-orang Khwarizmian. Terlebih kepala suku Safromat berniat untuk mengembalikan hak yang dimiliki Tomiris sebagai pewaris tahta kepemimpinan suku Masagate yang selama ini dirampas oleh para pemberontak. Hingga keesokan harinya kedua belah pihak telah berkumpul di sebuah lokasi stepa yang sangat luas.
Mereka saling berhadapan untuk saling menumpahkan darah dengan ratusan pasukan yang saling beraliansi. Tapi di saat yang sama Tomiris memilih untuk maju sendirian, karena saat itu dia berniat untuk menantang Kafas dan Kurtun yang telah membunuh mendiang ayahnya. Hingga bersama rasa dendam dan keberaniannya, Tomiris berhasil menumbangkan Kafas serta Kurtun dengan hanya beberapa sabetan pedang. Ketegangan sempat terjadi setelah itu, karena kedua pasukan berniat untuk saling membantai satu sama lain. Tapi salah satu pemimpin pasukan suku Masagate langsung berusaha meredam mereka, karena dia memutuskan untuk mengakui hak dan takdir Tomiris, yang akan menjadi pemimpin mereka secara sah. Kejadian ini menjadi perubahan besar di antara suku-suku nomaden di stepa itu, karena saat itu terjadi aliansi baru yang menyatukan suku Masagate, suku Safromat, serta suku Dahae. Walaupun hal itu sangat dibenci oleh orang-orang Khwarizmian yang memutuskan untuk melakukan sikap bermusuhan dengan mereka semua. Saat itu pula kini Tomiris berhasil kembali ke pemukiman asalnya di desa suku Masagate. Di sana dia disambut dengan gembira oleh para warga yang mengakui Tomiris sebagai kepala suku baru mereka, karena selama ini mereka menganggap Tomiris sudah meninggal. Mana Kang? Mana Bukarkardan? Tapi tak lama waktu berselang, tiba-tiba suku Masagate dikejutkan oleh berita dari para pengintai mereka yang mengabarkan bahwa pasukan Khwarizmian sedang menuju desa mereka dengan jumlah yang sangat besar. Informasi itu langsung ditanggapi oleh Tomiris yang langsung memanggil kedua suku aliansinya untuk saling membantu dalam rencana peperangan ini. Kemudian dengan keahlian strategi perangnya, Tomiris memaparkan sebuah rencana jenius untuk menghadapi pasukan Khwarizmian. Dengan persiapan yang telah matang, mereka pun kini telah bersiap untuk menghadapi musuh yang akan menyerang. Karena sebelumnya Tomiris telah merencanakan sebuah taktik peperangan yang akan dilakukan bersama aliansinya. Hingga peperangan itu akhirnya terjadi. Para pasukan berkuda yang dipimpin langsung oleh Tomiris langsung melakukan manuver untuk mendekati garis depan musuh. Walaupun semua ini merupakan rencana strategi tipuan untuk bisa menjebak sebagian besar pasukan Khwarizmian dengan cara berpura-pura mundur dari peperangan. Karena dengan cara itu, musuh akan menganggap pasukan Tomiris lari ketakutan dan membuyarkan konsentrasi pertahanan mereka. Yang dengan tiba-tiba setelah mereka masuk ke dalam jebakan tipuan itu, dengan mengejutkan pasukan panah dan kavaleri dari pihak Tomiris berhasil mengepung mereka dari sisi kiri dan kanan. Akhirnya dengan mudah pasukan aliansi Tomiris berhasil mengalahkan pasukan Khwarizmian. Hingga sesaat setelah itu, kepala suku Dahae berinisiatif untuk menjodohkan putranya yang gagah bernama Argun untuk menikahi Tomiris sebagai simbol kekuatan aliansi di antara mereka. Mana kudaga Argun? Kini ketiga aliansi suku tersebut hidup dengan kerukunan dan kemakmuran. Hingga tak jarang setiap hari mereka didatangi oleh para pengungsi dari suku lain yang mengaku menjadi korban penyerangan orang-orang Persia yang ternyata sudah mulai melakukan invasi ke arah utara untuk menaklukkan semua suku nomaden di stepa Eurasia. Sampai kini pernikahan kedua pemimpin itu akhirnya dikaruniai dengan lahirnya anak laki-laki tangguh yang kelak akan mewarisi tahta mereka. Anak itu diberi nama Spargap, sesuai dengan nama mendiang kakek mereka yang melegenda. Setiap hari Spargap dilatih dengan sangat keras untuk bisa memiliki ilmu bela diri dan teknik berpedang seperti kedua orang tua mereka. Dan dengan semua kejadian ini menjadikan situasi aliansi suku-suku nomaden semakin percaya diri. Hingga atas hal itu, dia sengaja mengirim utusan untuk menemui pemimpin aliansi suku nomaden yang kini dipimpin oleh Tomiris dan Argun
Utusan itu diwakili oleh seseorang bernama Gubar yang saat itu diperintahkan oleh Raja Persia untuk menawarkan ikatan aliansi dan hubungan dagang antara kedua belah pihak, serta melakukan perjanjian untuk tidak saling berkonfrontasi. Tawaran itu langsung ditanggapi oleh Argun yang memang terlena dengan hadiah-hadiah emas dari Raja Persia itu. Walaupun saat itu Gubar menyampaikan sebuah syarat, yaitu untuk mengundang pemimpin aliansi suku nomaden supaya datang menemui Raja Persia di istananya yang berpusat di Babilonia. Ағарбыңыз яшук едрупуру. Қарчари түрлі перті. Саңа кушатебетке вечуш. Tanpa pikir panjang, akhirnya Argun menyetujui permintaan itu. Karena dengan niat baiknya dia berharap untuk bisa mempelajari ilmu kepemimpinan dari Babilonia yang terkenal sangat maju dan makmur. Walaupun saat itu Tomiris meragukan rencana itu karena dia curiga bahwa pihak Persia akan melakukan sabotase pada suaminya. Tapi keesokan harinya Argun tetap bersikeras untuk berangkat bersama para utusan Persia. Ditemani para pengawalnya, dia juga memutuskan untuk membawa separgap anak laki-lakinya untuk menemaninya dalam misi delegasi itu. Орукча! Аны парсмардум. Сапы. Hingga perjalanan panjang mereka pun akhirnya dimulai. Diperkirakan mereka akan membutuhkan waktu 2 bulan untuk bisa sampai di ibu kota Babilonia. Walaupun saat itu secara diam-diam Tomiris menyuruh seorang budak bernama Tiras untuk membuntuti dan memata-matai rombongan mereka. Siang dan malam mereka menempuh perjalanan yang sangat melelahkan. Tak jarang, rombongan mereka harus bermalam di tengah cuaca dingin ekstrim di malam hari dan panas yang sangat menyengat di siang hari. Hingga beberapa hari kemudian, mereka akhirnya tiba di istana Babilonia yang terkenal ke penjuru dunia itu. Rombongan mereka disambut dengan sangat damai, dan tanpa menunggu waktu mereka langsung dipersilahkan untuk menemui Raja Persia yang saat itu dipimpin oleh Kores yang agung. سرباز دیری رو شجاع. با من بیایید منتظر هستم. Tanpa basa-basi, Kores langsung mengemukakan keinginannya untuk melakukan aliansi dengan suku-suku nomaden di stepa Eurasia demi mendukung misinya untuk melakukan invasi ke utara sampai ke tanah Eropa. Dia menjanjikan kemakmuran dan jaminan keselamatan bagi suku-suku nomaden jika Argun menyetujui rencana aliansi itu. Namun permintaannya itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Argun karena dia meyakini bahwa pihak Persia hanya akan memanfaatkan pasukan suku nomaden demi kepentingan pribadinya. تعجب میکنم ماورز شجاع. Bunun için antatençiri yeter. در این دیوار کسی جارد. Hingga dari sana Argun beserta anaknya langsung membalikan badan dan pergi dari pertemuan itu. Yang ternyata hal itu membuat Raja Kores tersinggung dan marah besar. Kemudian dia memutuskan untuk membunuh semua orang suku nomaden stepa Eurasia yang saat ini berada di dalam istananya. Kejadian penyerangan itu terjadi dengan begitu cepat dan terencana, hingga semua pasukan Argun tak mampu berbuat banyak saat pasukan Persia menyerang rombongan mereka di dalam tenda peristirahatannya itu. Dalam situasi itu pula Argun juga tak bisa melakukan perlawanan untuk melindungi anaknya. Hingga akhirnya pasukan Persia dengan mudahnya berhasil membunuh mereka semua. Hal itu juga berhasil diketahui oleh Tiras yang memang selama ini mengintai dan memata-matai mereka dari kejauhan. Hingga tanpa buang waktu, dia bersama pengawalnya langsung bergegas untuk kembali pulang demi mengabarkan kabar duka ini kepada Tomiris. Dia harus bergelut dengan waktu, karena di saat yang sama Gubar juga diperintahkan untuk membawa mayat Argun serta anaknya ke hadapan Tomiris, seraya menyampaikan alibi bahwa mereka dibunuh oleh orang lain. Hingga setelah beberapa hari melakukan perjalanan tanpa henti, akhirnya Tiras berhasil sampai kembali ke desa suku Masagate dan langsung menyampaikan kabar duka itu kepada Tomiris. Seketika dia tak kuasa menahan kesedihannya, karena untuk kedua kalinya dia harus kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Kemudian beberapa hari setelahnya, Gubar bersama rombongan karavan lainnya juga telah sampai di desa itu. Dengan wajah tanpa dosa, dia menyerahkan mayat suami serta anaknya yang telah wafat dengan cara yang mengenaskan.
Kedua jasad itu pun langsung dikebumikan dengan adat tradisional suku Masagate yang memang menganut kepercayaan Tengrisme. Dalam upacara pemakaman itu, Tomiris memperlihatkan perasaan dendam yang terpendam yang mungkin suatu hari akan dia balaskan. Setelah pemakaman itu berakhir, Gubar kembali menemui Tomiris dan langsung menyampaikan surat dari Raja Kores yang isinya yaitu untuk kembali menawarkan sebuah ikatan aliansi kepada suku nomaden dan berniat untuk menikahi Tomiris. Dari sana, perasaan Tomiris sudah tak terbendung lagi karena selama ini dia mengetahui bahwa dalang di balik pembunuhan suami dan anaknya itu dilakukan oleh Raja Kores. Hingga tanpa basa-basi di depan seluruh rakyatnya dia membunuh Gubar dan memerintahkan pasukannya untuk kembali membawa mayatnya ke hadapan Raja Kores sebagai tanda deklarasi perang. Kapkub, Anchakil. Ana, Arjubab. Semua menyadari bahwa apa yang telah dilakukan Tomiris akan menjadi ancaman besar untuk semua suku nomaden. Karena beberapa minggu kemudian, setelah mengetahui hal ini, Raja Kores langsung menanggapi tanggapan Tomiris dan berniat untuk menyerang mereka. تحرك تميريس الجريء. Raja Kores memutuskan untuk menunda misi invasinya ke Mesir dan memfokuskan serangan besar-besaran ke arah utara, yaitu untuk menghabisi suku-suku nomaden di seluruh daratan stepa. Hingga dari sana, Tomiris bersama semua aliansi suku-suku lainnya juga langsung menanggapi isu tersebut. Tomiris langsung mengadakan pertemuan tertutup dengan para pemimpin suku dan merencanakan taktik serta strategi peperangan untuk menghadapi pasukan Persia yang jumlahnya berkali-kali lipat dari keseluruhan pasukan mereka. إلى الأراضي الشمالية. Dengan memanfaatkan jarak tempuh yang sangat jauh, pasukan Tomiris mulai melakukan aksi-aksi cerdiknya yaitu melakukan penyerangan di malam hari, supaya pasukan perintis Persia tak punya waktu untuk istirahat sama sekali. Hal itu berhasil menggoyahkan mental Raja Kores, karena setelah rombongannya berhasil menyeberangi sungai Sirdarya, dia mendapati informasi bahwa pasukan perintisnya dalam keadaan kelelahan. Kadınız sarboz. Kalır başlayın. آنها پیدا میشن و نگه هم گم میشن. Vakatçaga, bınız atlı unç obayor. Hingga setelah pihak Tomiris mendapati informasi bahwa pasukan Persia sudah berada di lokasi yang sebelumnya telah direncanakan, seketika seluruh pasukan Tomiris menghadang mereka di tempat itu dan sepakat untuk melakukan pertempuran di sana. Dengan strategi tipuan yang sebelumnya pernah dilakukan, Tomiris langsung memimpin pasukan berkuda untuk maju pertama kali ke medan laga. Mereka berhasil melumpuhkan infanteri garis depan dengan serangan panah, hingga memaksa pasukan infanteri Persia untuk maju dan terpisah dari pasukan kavalerinya. Jebakan itu sukses membuat garis depan pasukan Persia terpecah dan menyebabkan celah besar di bagian tengah yang memungkinkan untuk diterobos oleh pasukan kavaleri dari pihak Tomiris. Strategi itu ternyata berhasil membunuh hampir seluruh pasukan infanteri Persia tanpa kesulitan yang berarti. Melihat kejadian itu, Raja Kores langsung memerintahkan pasukan khususnya untuk bisa membendung laju kavaleri pasukan Tomiris yang bertempur dengan sangat brutal. Hingga Raja Kores dengan terpaksa memerintahkan pasukan Immortal yang menjadi tameng terakhirnya untuk turun ke medan tempur. Tapi strategi itu ternyata tak semudah yang dibayangkan, karena pasukan infanteri Tomiris turut membantu penyerangan untuk memudahkan pasukan inti mendekati tenda Raja Kores di atas bukit, hingga akhirnya kedua pasukan pengawal raja berhasil dibunuh. Dan dengan mengejutkan, ternyata Tiras yang selama ini menjadi budak yatim piatulah yang berhasil membunuh Raja Kores dengan pedangnya sendiri.
Мы это сейчас говорим. Dengan kejadian itu, Tiras langsung membawa kepala Raja Kores ke hadapan Tomiris, dan hal itu merupakan tanda kemenangan untuk semua aliansi suku nomaden di bawah komandonya. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya أشعر كما لو tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.